Hi everyone, my name is Edvan Ardiansyah Pratomo. Saya sekarang sebagai mahasiswa di Universitas Pendidikan Indonesia di Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan, lalu di Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi. Sekarang kita memasuki bab 5, yaitu pengembangan motivasi dalam aktivitas olahraga. Nah, jadi sebelumnya itu ada di bab 4 ini kita mempelajari tentang profil kepribadian dan aktivitas olahraga ya. Maka di bab 5 kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita ke pengembangan motivasi dan aktivitas olahraga. Sebelum kita membahas lebih lanjut, perlu diketahui juga terlebih dahulu bahwa ada dua istilah yang sering dipergunakan saling bertukar-menukar, yaitu motif atau motif dan motivasi atau motivation. Istilah motif menunjukkan kepada sumber pendorong atau penggerak perilaku manusia. Motif adalah energi psikologis yang bersifat abstrak, wujudnya hanya dapat diamati dalam bentuk manifestasi. Tingkah lakunya ditampilkan. Adapun motivasi adalah proses aktualisasi dari sumber penggerak atau pendorong tersebut. Motivasi sebagai proses psikologis adalah refleksi kekuatan interaksi antara kognisi, pengalaman, dan kebutuhan. Ada 3 motivasi dalam proses belajar, seperti penjelasan oleh Broglie dan Goods pada tahun 1990 sebagai berikut, yaitu ada 3. Motivasi merupakan generator penggerak internal dalam sebuah individu untuk menimbulkan aktivitas. Yang kedua, motivasi dapat menjamin kelangsungan aktivitas. Lalu yang ketiga, motivasi berperan dalam menentukan arah aktivitas yang dilakukan terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Lalu ada juga lebih luasnya itu Outmorts 2003 menyebutkan bahwa motivasi merupakan salah satu faktor yang menuntun keberhasilan belajar dari perilaku. Lalu berikut adalah beberapa hal yang terkait pada proses pembelajaran dan perilaku yang dipengaruhi oleh motivasi. Yang pertama ini ada pengarahan perilaku terhadap pencapaian tujuan tertentu. Yang kedua, menggerakkan siswa untuk meningkatkan intensitas usaha dan tenaga selama proses pembelajaran berlangsung. Pemenuhan kebutuhan dan pencapaian tujuan. Lalu yang ketiga, meningkatkan inisiasi dan resistensi aktivitas. Yang keempat, meningkatkan kemampuan proses kognitif, bermaksud mempengaruhi apa dan bagaimana informasi diproses. Lalu yang kelima, meningkatkan pemberian penguatan atau reinforcement. Atau yang keenam ini, karena motivasi mempengaruhi perilaku yang terarah pada tujuan, mempengaruhi usaha dan tenaga, inisiasi dan resistensi, proses kognitif, serta mempengaruhi pemberian penguatan dan motivasi dapat meningkatkan penampilan. Dari sejumlah ahli yang membuat klasifikasi motivasi, pembagian yang paling populer bagi motivasi menjadi 2 bentuk, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Ada beberapa atlet dengan ciri memiliki motivasi intrinsik, yaitu berorientasi pada kepuasan dalam dirinya. Artinya, kepuasan dirinya itu merupakan ukuran keberhasilan. Lalu yang kedua, ada juga biasanya itu tekun, rajin, bekerja keras, teratur, dan disiplin dalam menjalani latihan. Kebiasaan-kebiasaan terpuji ini menjadi ukuran keberhasilan. Oleh karena itu, ukuran keberhasilan seseorang yang termotivasi secara intrinsik terletak pada proses dan bukan pada hasil semata. Lalu ada juga yang ketiga, tidak suka bergantung kepada orang lain. Artinya, kemandirian menjadi ciri utama seseorang untuk bermotivasi secara intrinsik. Yang keempat, memiliki karakteristik kepribadian yang positif, matang, jujur, sportif, dan lain-lain. Lalu yang kelima, seseorang ini dapat memiliki motivasi intrinsik akan melakukan aktivitas secara lebih permanen.
Lalu ada juga secara ekstrinsik. Ciri ini yang pertama adalah kurang sportif atau kurang jujur seperti licik atau curang. Lalu yang kedua, sering tidak menghargai orang lain, lawannya atau peraturan pertandingan. Lalu yang ketiga, cenderung berbuat hal-hal yang mengusik atau merugikan seperti menggunakan obat-obatan terlarang, mudah dibeli atau disuap. Lalu yang keempat ada kurangnya semangat dan bergairah baik dalam latihan maupun pertandingan.